Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdil Khabbab ya. Wa an Abi Abdillah lan dan ceritakan sangi Abi Abdillah rupane Khabbab ibni Arath rupane Khabbab bin Arathi Batia muka ngeritani sapa Allah anu sangking Abi Abdillah. Wala ucap sapa Abi Abdillah sakauna wadul sapa ingsun ila Rasulillahi maring utusani Allah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa hali utai Rasul iku mutawasitun wong kang piantalan burdatan ing kemul lahu kaduwe Rasul kaduwe kanjeng Nabi Widilul Ka'bati ing dalam iub Ka'bah. Saat Rasulullah tiduran di bawah Ka'bah dengan di iubi ya, oleh kain Ka'bah dari panas matahari. Pangkulna mongko ngucap sapa ingsun ana tastangsiru apa to ora nulungi Tuhan lana datang kita ana tadau apa ta urun ndonga Tuhan lana krana kita krana ingsun. Faqala mongko njawab sapa Rasul sapa kanjeng Nabi qad kana temen ana sapa man wong qablakum sadurunge sira kabeh iku ya khadu ngalap utawa nangkep iku ya khadu ngalap iku ya khadu dialap ditangkap sapa arajulu wong lanang payu moko dikedhuk lahu krono rajul fil ardi dalam bumi payu jalu moko didadekaken sapa rajul biha di dalam bumi. Nabi Abdillah curhat melapor pada Rasulullah SAW waktu ya, sementara Rasulullah sedang layah-layah di samping Ka'bah dengan dipayungi oleh selambu Ka'bah. Kemudian saya, kata Abi Abdillah, mengatakan kepada Rasulullah, apakah engkau tidak membantu saya, tidak membantu umat saya, tidak membantu kaum saya, tidak membantu keluarga saya? Apakah engkau ya Rasulullah tidak mendoakan buat kita, buat kami?
Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguh ada sekelompok manusia sebelum kamu, ada seorang laki-laki yang ditangkap kemudian dikubur hidup-hidup. Ada laki-laki ditangkap kemudian dibuatlah juglangan, kemudian laki-laki itu dikubur di situ. Artinya ditangkap kemudian dikubur hidup-hidup. Itu kejadian sebelum kamu. Itu Kanjeng Nabi mengatakan, menceritakan kejadian orang zaman dahulu ketika ditangkap itu bukan dimatikan, bukan dimatiin, bukan dibunuh, tapi langsung dikubur hidup-hidup. Itu Sumayuta nuli ditekakaken sapa rajul bimisari kelawan gergaji. Payutau maka dideleh apa minsar ala rosi ngatasi sirai rajul. Payucalu maka didadekaken sapa rajul nisbaini ing rong bagian. Ada juga di zaman dulu sebelum kamu itu lelaki yang ditangkap kemudian digergaji kepalanya menjadi dua bagian. Kata Rasul menceritakan kejadian yang sangat mengerikan sebelum zaman dulu lah. Itu nabi-nabi terdahulu, kaum dan nabi-nabi terdahulu. Ini Rasulullah menceritakan kepada Ka'ab ini, kepada siapa namanya? Kepada Abi Abdillah ini. Wayum satu lan digarau bi amsatil hadidi kelawan piro-piro garu wesai. Ma ing barang tunalahmi sak ngandhape daginge rajul wadmi lan belunge rajul. Ma yasudduhu ali ora nyegah ing rajul apa zalika mengkono-mengkono siksa andini saking agamane rajul. Artinya zaman orang dulu, orang-orang kerajaan dulu, ada lelaki yang mempertahankan agamanya, mempertahankan agama tauhid, kemudian ditangkap, ada yang dibunuh hidup-hidup, ada yang dipukul hidup-hidup. Kemudian ada juga karena mempertahankan agamanya digergaji tubuhnya dari atas kepala sampai menjadi dua bagian. Ada juga yang ditangkap mempertahankan agamanya yang tubuhnya itu digaruk pakai besi hingga semua dagingnya itu terlepas, ya, yang kelihatan hanya tulang-tulangnya. Jadi entek dagingnya digaruk kanggo garu besi. Bayangkan entek dagingnya. Ya, ini karena mereka mempertahankan agamanya dan siksaan itu tidak mengubah keyakinannya, tidak mengubah agamanya. Dia tetap mempertahankan agamanya.
seperti kejadian ini loh, itu apa namanya, orang yang buta, kemudian anak muda, kemudian pendeta itu. Ini kejadian ini diceritakan oleh Rasulullah. Jadi kejadian pemuda pendeta itu adalah kejadian di zaman-zaman dulu ya, sebelum umatnya Rasulullah itu. Jadi kejadian zaman dulu. Wallahi, demi Allah, dari Kanjeng Nabi, la yutimanna, nyakti nyempurnakaken sapa Allahu Allah adal amro ing iki perkara, hatta yasira hingga bisa melaku sapa ar-raqibu kang numpak minson ata saking tanah Madinah Yaman ila hadra mauta maring tanah hadral maut, la yakhafu hali urawati sapa raqib illallah kejaba wedi Allah, wadzibalan macan ala ghanami ngatasi weduse raqib, walakinnakum lan tetapi ni sira kabeh iku tasta'jiluna kesusu sira kabeh. Rawan nyeritan nanti sapa Bukhari, Imam Bukhari wa fi riwayatin nanti dalam siji riwayat wa huwa wa ta'i Kanjeng Nabi wa huwa hali wa ta'i Kanjeng Nabi iku mutawasitun bantalan burdatan ing kemul, jadi pakai bantal selimut. Waqat lakinah lan teman-teman ketemu sapa ingsun inal musyrikina saking wong musyrik kabeh sidatan ing bangete kangelan. Maksudnya pada saat itu jajan musyrikin ya, kaum-kaum yang baru masuk Islam itu semua dibantai oleh kaum musyrikin ini waktu masih gawat-gawat ya. Jadi masih belum terlalu banyak orang muslim, orang pengikut Rasul, dan banyak di antara orang-orang yang baru masuk Islam, teman-temannya itu banyak yang disiksa, banyak yang dipotong, banyak yang dicabukin. Ya, itu dikeluhkan oleh siapa ini, oleh Abi Abdillah kepada Rasulullah tentang peristiwa-peristiwa yang baru terjadi. Itu dilaporkan ya, artinya dilaporkan. Jadi dilaporkan kepada Nabi, hanya Rasulullah juga membandingkan ya, zaman dulu ya, itu ada yang dipotong, ada yang digergaji, ada yang ditanam hidup-hidup, ada yang digaruk sampai kelihatan tulang ya. Itu membandingkan apa yang terjadi di saat itu kepada peristiwa yang sangat mengerikan di zaman dahulu ini. Itu berarti kejadian pelaporan ini masih gawat-gawati wong-wong Quraisy ya. Lagi nominal musyrikin sidatan. Jadi yang ditemukan oleh kita orang-orang yang baru masuk Islam itu dari orang-orang musyrik itu adalah ya kesulitan yang sangat luar biasa ya, penindasan, pengancaman, pembunuhan, penculikan, dan ya, pokoknya disuruh kembali ke musyrik ya, mereka siapa yang baru masuk Islam itu.
Kemudian kata Nabi, sekarang demi Allah sudah berubah, adalah amro perkara yang seperti itu sudah berubah, peristiwa-peristiwa yang kita alami di waktu kita, bagaimana sikap orang kafir, sama seperti kejadian yang dialami oleh orang-orang dulu, ya orang Nasrani, tapi Nasrani masih akidahnya pakai akidah menyembah Tuhan yang satu, ya, kemudian ditangkap, dibunuh dan sebagainya. Ini sama seperti orang-orang kaumnya Rasulullah ketika baru masuk Islam, ya sama, dibunuh dan sebagainya. Kemudian sekarang sudah berubah sehingga orang yang berangkat dari tanah tujuan yang ke tujuan yang lain sudah aman, ya. Orang Yaman ke Mekah sudah aman, nggak ada apa-apa. Orang Yaman ke Mekah, sebaliknya orang Mekah ke Yaman sudah nggak takut, kecuali hanya takut kepada Allah. Nggak takut akan macan, ya, memakan kambingnya. Tetapi kamu kok menjadi orang yang tergesa-gesa. Artinya orang Muslim, ya, terutama Abdillah ini, ya, tergesa-gesa ke susu pulih, ya. Ojo ke susu pulih dulu, ya, pokoknya aman lah kata saudara, ya, ojo ke susu dulu. Artinya apa yang dilakukan orang musyrik ini, menurut, ya, pengaduan Abdillah, kok segini sulitnya ya Rasulullah, ya, kok segini kejamnya orang musyrik. Kata Rasulullah, lakinnakum tatajilun, kamu menjadi tergesa-gesa, ya, tunggu masa waktunya, semuanya akan berubah, ya, semua akan damai pada akhirnya, ya kan? Itu terjadi ketika sudah Fathul Mekah, sudah orang-orang Mekah sudah dikalahkan, ya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian membentuk pasukan hingga sebanyak 10.000, hanya menyerang Mekah tanpa ada perlawanan. Dari saat itulah sudah menjadi aman, nggak ada yang baru masuk yang mudah dibunuh, nggak ada orang merampok dalam perjalanan ke Yaman, Madinah, nggak ada aman. Nah, tapi si Abdillah ini kesusu hal itu terjadi keamanan yang kayak artinya diramalkan oleh Nabi itu, kok kesusau, ya, aman nih kok susu. Dikatakan dengan Nabi, ya tunggu, yes, sudah dibuktikan ketika sudah memasuki Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, hingga semuanya sudah berubah menjadi aman. Wa Nabi Mas'ud lan den ceritakan Nabi Mas'ud radhiyallahu muga ngridoni sapa Allah anusan Nabi Mas'ud. Kala ngendika Nabi Mas'ud, lama kana nalika ana apa ya Hunain, dina perang Hunain, atau maka milih akan sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam nasan ing menungso bil kismati dalam tuduman. Pak atau moko paring sapa kanjeng Nabi Al-Aqra bin Habis ing Aqra bin Habis mi'atan ing 100 minal ibili saking unta. Memberikan Aqra 100 unta. Pak atolan paring sapa kanjeng Nabi Uyainah bin Hisn ing Uyainah bin Hisn mitla dalika ing padane mengkono-mengkono 100. Atau dikasih unta 100 sama seperti Aqra. Wa atolan paring sapa kanjeng Nabi nasan ing manusa min asrafil arabi saking mulia-mulyane wong Arab. Wa tarahum lan milih sapa kanjeng Nabi hum ing nasan yaumaidin ing dalam dinane perang, bil kismati ing dalam tunduman. Bukan, artinya ketika habis perang Hunain, ya,
Kemudian Rasulullah membagi-bagikan harta jarahan, harta rampasan. Ya. Dari perang Hunain meraih kemenangan, kemudian banyak rampasan, unta, sapi dan sebagainya. Kemudian unta yang dimiliki oleh orang yang kalah kemudian dirampas. Ya, ini halal ya, karena rampasan kalah ya semuanya semuanya milik yang kalah itu semuanya pindah ke yang menang. Sampai sekarang ini negara kang kalah ya dintekakan wis hasil bumi nih ya minyak dintekakan nih negara kang menang ya. Bagi-bagi unta krok 100, uyana 100, kemudian kepala-kepala suku ya, kepala-kepala suku, pimpinan jenderal itu ya sama 100 unta. Pakola mau kondiko sapa rojul. Nah, ini ada salah satu orang munafik ini. Jadi pembagian yang dibagi Rasulullah ya satu orang munafik ini ya masih enggak ridho dengan pembagian yang dibagi Rasul. Pakola mau kondiko mau ngucap sapa rojul lanang, wallahi demi Allah. Ya, ini kurang ajar. Inna hadhihi sunni iki dundumian. Inna hadhihi sunni iki kismah ya dunduman. Iku kismatun dunduman bagian ya. Iku kismatun dunduman ma'utila kang uro adil. Mau dilakang ora digawe adil apa pihak kismah. Wa ma urida lan ora dikarepaken biya ing dalam kismah apa wajhullahi wajh Allah. Ketika Rasulullah sudah bagikan ini ada seorang munafik yang mengatakan bagian itu enggak adil. Bagian yang dibagikan Rasulullah bagi ini itu enggak adil, ini enggak sesuai. Enggak sesuai keadilan, enggak karena Allah itu. Rasulullah itu membagi enggak karena Allah. Ini orang munafik yang berani mengatakan ini. Ya, ikut perang tapi dia betul-betul orang munafik. Doanya ikut perang tapi hatinya yang mengajukan Islam, makanya komen ya enggak enggak menerima apa yang sudah diputuskan oleh nabinya. Itu orang munafik, katanya enggak adil, katanya pembagian ini enggak karena Allah ya. Pakul tuh mau ngucap sapa insun nasudis. Wallahi demi Allah la ukhbiranna nyekti nyeritakan temen ingsun Rasulullah yang utusani Allah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah akan aku laporkan kepada Rasulullah. Jadi omongan wong munafik ini dilaporkan dengan Nabi. Ya. Budi hati kanjeng Nabi bin Mas'ud cilik tapi bener. Demi Allah akan aku beritakan, aku laporkan kepada Rasulullah. La ukhbiranna nyerti nyeritakan teman sampai ingsun Rasulullah utusani Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku laporkan kepada Rasulullah. Fa'aituhu maka teka sapa ingsun ing Rasul ing Kanjeng Nabi akhbaruhu mongko nyritakaken sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Ini masalah kesabaran ya. Jadi masalah fokus masalah kesabaran. Jadi sabar. Ya, baru masuk Islam kemudian ditangkap, dibunuh, digergaji, masih sabar ya. Jadi terkait masih kesabaran. Babatu mongko menceritakan sapa Kanjeng Nabi bima kelawan barang ola kawis ngucap sapa rajul. Ketika Rasulullah dilaporkan oleh bin Mas'ud apa yang terjadi, reaksi Kanjeng Nabi apa? Pada khairu mongko uwah
apa wajuhu wajah Kanjeng Nabi, hingga Kanjeng Nabi mendapat laporan Ibnu Mas'ud itu berubah wajah ya, memerah ya, marah, memerah, berubah wajah, marah. Ada yang mengatakan itu tidak adil, itu tidak karena Allah. Dilaporkan oleh Ibnu Mas'ud, akhirnya Rasulullah itu berubah wajah, memerah karena marah, murka. Hatta kana hingga ono apa wajah iku kaldirbi kaya udel abyang. Udel itu bukan udel ya, ya sumbok. Udel abyang iku apa udel, itu udel kesumbok ya, kesumbok. Iya tak kana hingga ono sapa wajah iku kaldirbi kaya udel abang, kaya kesumbok abyang, kesumbok abyang. Ono sablonan iku ono sablonan, bahan-bahan sablonan kok ono abyang iki potongane memerah ya, merah terbakar itu wis. Wajah Kanjeng Nabi merah terbakar. Sumakola nuli ngucap sapa Kanjeng Nabi, paman moko sapa wong ya tilu kang adil sapa man, idza lam ya'dil nalika ora adil sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Katanya maksudnya, terus siapa yang berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, itu lalu siapa yang berlaku adil ketika Allah dan Rasulnya enggak adil, itu lalu siapa yang adil ya? Berarti yang dimaksud ini ketika Allah adil, Rasulnya adil, itu tiada yang bisa berbuat adil. Jadi tujuan Rasulullah membagikan ini itu sesuai keadilan ya. Yang dikasih banyak itu karena orang ini baru masuk Islam, makanya dikasih agak banyak. Kemudian tokoh-tokoh dikasih banyak karena tokoh-tokoh itu tanggung jawabnya berat. Sementara orang yang sudah lama masuk Islam dikasih sedikit, karena nggak khawatir akan pindah ke agama barunya, ke agama yang lama, enggak khawatir, makanya dikasih sedikit. Orang yang baru masuk Islam ya dikasih banyak agar supaya tidak kembali ke agama lama ya. Jadi dalam message-nya Islam ini sudah mensejahterakan pemeluknya. Itu pikiran Nabi seperti itu ya. Cuma ini kalau orang munafik ya, dianggap tidak adil ya. Kata Rasulullah, lalu siapa yang berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya enggak berbuat adil, lalu siapa ya paham ya? Berarti apa yang dilakukan itu sesuai keadilan Allah, keadilan Rasul itu juga termasuk keadilan Allah. Adil mugi Allah, adil mugi Rasul, adil mugi Rasul. Apa yang dilakukan Rasul adil, yang mugi Allah juga pun adil. Sumakola nuli ngucap sapa Rasulullah, yarhamu muga melasi sapa Allah Musa ing Nabi Musa. Hingga kemudian Rasulullah itu kembali ke cerita Nabi Musa. Ya sama seperti ini, sangat menyakitkan. Rasulullah sangat marah, sangat sakit hatinya, dikatakan tidak adil apa yang sudah dilakukan Rasul, dikatakan tidak adil. Hanya Rasulullah kembali teringat kepada sahabatnya, yaitu Nabi Musa. Qad uziya temen dilarakaken sapa Musa bi aksara kelawan luwih akeh min hadza tinimbang iki rajul. Pasobaro moko sobar sapa Nabi Musa. Kata Rasul, kata Nabi, semoga Allah merahmati Nabi Musa, di mana Nabi Musa itu sangat lebih disakitkan, lebih banyak daripada perbuatan si lelaki
munafik itu. Jadi artinya Nabi Musa itu lebih orang-orang itu banyak yang membuat hatinya Nabi Musa itu sakit ya, disakiti oleh rakyatnya sendiri, disakiti oleh kaumnya sendiri. Itu lebih sakit ya, lebih sakit Nabi Musa daripada yang dilakukan oleh satu orang ini kepada Rasulullah SAW. Ya, akan tetapi Nabi Musa walaupun demikian, walaupun banyak yang menyakiti, tetap sabar, tetap sabar. Pakul tuh mau mengucap sapa ingsun dari Ibnu Mas'ud, la jaroma, mesti la arba'u orang ngaturakan sapa ingsun ilahi maring Kanjeng Nabi pada sausi iki cerita hadisan ing cerita ya. Kemudian dia kesini Ibnu Mas'ud kendai melihat Rasulullah marah-marah, muka marahnya Abu Mas'ud sumpah saya tidak akan melaporkan apapun kepada